Walaupun Paskah sebenarnya bukan hari raya orang Kristen, tapi hari raya orang Yahudi, saudaraku. Tapi kenapa kita memperingati Paskah? Karena Yesus bangkit pada hari Paskah. Itu sebabnya kita memperingatinya dengan orang Yahudi sangat berbeda. Jadi sekali lagi selamat Paskah. Paskah buat kita adalah Yesus mati dan dibangkitkan buat kita semua. Nah, terima kasih juga buat Pastor Wigan dan seluruh pemimpin tempat ini yang memberikan kehormatan ini buat saya. Nah, pagi ini saya ingin membahas kepada saudara tentang cross and ministry. Karena tema yang Lifehouse angkat pada minggu ini adalah cross and ministry. Sepanjang bulan ini saya mendapat informasi saudara membahas tentang salib, tentang cross. Dan bagian saya atau saya kebagian minggu ini untuk membahas kepada kita tentang cross and ministry. Tentu berkaitan dengan itu saya ingin mengajak kita semua memperhatikan satu ayat saja dari 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, tentu kalau ayat yang ke-17 saudara pasti sudah hafal. Ya, saudara tidak perlu buka Alkitab, saudara pasti sudah tahu ayat yang ke-17 itu ayat hafalan kita dari sekolah minggu. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tentu ayat yang kita kenal, kita hafal bersama-sama dan saya pikir tidak perlu buka Alkitab, saudara tahu. Tapi kita mau lihat ayat 15, bukan ayat 17. Kenapa ada ayat 17? Ya tentu ada ayat 15 ya sebelumnya ya. Nah, dari ayat ini sebelum kita akan baca bersama-sama, kita akan menemukan sebenarnya tujuan dari apa atau untuk apa dia mati dan dibangkitkan buat kita. Jadi saya mengerti bahwa memahami atau mengerti tujuan itu penting sekali. Karena memahami tujuan akan menolong kita untuk kita bisa mengerti tanggung jawab. Saya ulang sekali lagi, memahami tujuan itu penting karena tujuan itu menetapkan tanggung jawab. Kapan kita memahami tujuan, kita akan tahu tanggung jawab. Jadi selalu gitu prinsipnya, tujuan akan memutuskan tanggung jawab. Kapan kita tahu tujuan, kita akan paham tanggung jawab. Nah, kalau kita paham tanggung jawab kita akan kerjakan dong. Banyak orang tidak tahu, tidak bertanggung jawab. Mengapa dia tidak bertanggung jawab dalam kehidupan? Karena dia tidak tahu tujuannya. Contoh sederhana, waktu kita gagal memahami tujuan daripada pernikahan kita, maka kita akan jadi suami, kita akan jadi istri, atau kita akan jadi pasangan dalam rumah tangga kita tidak bertanggung jawab. Mengapa? Karena kita tidak memahami tujuannya. Jadi kapan kita tidak paham dengan tujuan, kita akan cenderung jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena prinsipnya adalah tujuan memutuskan tanggung jawab. Sampai di sini masih bisa mengikuti saya, saudara ya. Nah, mari kita lihat apa tujuan daripada Yesus mati dan dibangkitkan buat kita. Supaya kita tahu tanggung jawab kita buat orang-orang yang telah mengalami atau menerima anugerahnya lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Tujuannya apa? Banyak orang salah paham, tujuannya adalah supaya kita bisa masuk surga. Tapi enggak, ayat ini kasih tahu buat kita gini, ayat 15. Dari 2 Korintus pasal 5, ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Katakan sama-sama semua orang. Saudara orang? Yakin? Orang ya? Coba sebelah saudara orang. Kalau sebelah saudara orang, Yesus mati buat kamu gitu kan. Karena katanya Kristus telah mati untuk semua orang. Lalu ayat ini beritahu kepada kita. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya, katakan sama-sama supaya. Apa kata supaya itu? Ya itu sinonim ya agar ya. Agar itu persamaan. Supaya itu punya maksud apa sih? Supaya. Nggak pernah berpikir ya, nggak apa-apa saya kasih tahu aja. Kata supaya itu kan menunjukkan tujuan sebenarnya. Oke? Kata supaya itu kan menunjukkan tujuan daripada sesuatu kan. Jadi Kristus telah mati untuk semua orang supaya, ini tujuannya nih. Untuk apa dia mati dan dibangkitkan? Apakah dia mati dan dibangkitkan supaya tiap tahun kita bisa punya perayaan Jumat Agung yang sedih-sedih itu, pakai baju hitam-hitam, lagunya sendu-sendu gitu? Ataukah Yesus mati cuma supaya ada seorang yang bernama Mel Gibson untuk mendapat inspirasi membuat sebuah film yang sangat menyedihkan, yang sangat mengharukan? Enggak lah. Yesus mati dan dibangkitkan, dia punya tujuan. Apa tujuannya?
Apa tujuan Yesus mati dan dibangkitkan? Nah, waktu kita pahami ini, kita akan menjadi orang-orang yang memahami tanggung jawab kita dalam kehidupan. Karena kematian dan kebangkitannya buat kita. Nah, ayat ini kasih tahu buat kita tujuannya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya apa katanya? Mereka yang hidup. Katakan sama-sama, mereka yang hidup. Siapa yang hidup? Mereka yang hidup. Kita yang hidup. Jadi kalau kita hidup hari ini, ini. Yesus mati untuk semua orang supaya kita yang hidup ini tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Dia, katanya, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi apa tujuan Yesus mati dan dibangkitkan? Supaya saudara dan saya tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup bagi Dia yang telah mati dan dibangkitkan. Nah, hidup bagi Tuhan itu apa, Pak? Semua sekolah teologi ya dong. Semua sekolah Alkitab jadi hamba Tuhan. Tambah banyak saingan kita Pastor Wigan. Bukan itu kan. Hidup bagi Tuhan itu bukan semua jadi sekolah Alkitab, jadi pendeta, jadi pastor semua. Bukan dong. Hidup bagi Dia itu apa? Nah, ini yang saya mau jelaskan kepada saudara. Karena untuk itulah Yesus mati dan dibangkitkan. Waktu kita gagal memahami ini, kita akan jadi orang-orang yang gagal bertanggung jawab akhirnya dalam kehidupan kita. Izinkan saya jelaskan ini kepada saudara. Nah, untuk menjelaskannya saya mau mengajak saudara untuk mengulang lagi. Saya percaya lah Pastor Wigan, hamba Tuhan yang hebat dan sakti mandraguna yang berkhotbah di sini sudah pasti sampaikan ini kepada saudara. Saya cuma mengulang aja. Setahu saya sih kayaknya saudara udah pernah dengar lah. Ada 4 narasi besar Alkitab kita. Kalau saudara membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bukan secara dogmatis. Jadi kesalahan banyak orang Kristen adalah kita membaca Alkitab ini secara dogmatis. Tergantung alirannya. Kalau kita Pentakosta, karismatik, apalah Katolik, Protestan, Reform, kita cenderung membaca Alkitab dengan dogma-dogma yang kita yakini. Kita memilih ayat-ayat sesuai dengan dogma-dogma kita. Jadi kita membacanya cuma secara dogmatis. Tapi kalau saudara membaca Alkitab ini secara naratif atau saudara membacanya secara ini sebuah cerita, Kejadian sampai Wahyu itu Tuhan mau menjelaskan kepada kita tentang tujuan-tujuannya, tentang maksudnya, tentang rencananya buat bumi ini dan buat manusia yang Dia ciptakan kan. Nah, ada 4 narasi besar Alkitab kita. Saya menjelaskan 4 saja. Mungkin nanti saudara bisa menemukan, mungkin Pastor Suranta akan menemukan narasi yang ke-5 dan ke-6. Entahlah, mungkin beliau dapat pewahyuan baru, bisa menambahkan. Tapi saya menjelaskan ini kepada saudara, ada 4 narasi besar Alkitab. Kalau saudara baca Kejadian sampai Wahyu, narasi yang pertama dari Alkitab kita, Alkitab mau menjelaskan kepada kita bahwa ada penciptaan. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu ada di Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2 itu ya. Tuhan menciptakan alam semesta ini. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan terang dan gelap. Dia menciptakan darat dan lautan. Dia menciptakan cakrawala. Dia menciptakan matahari, bulan dan bintang. Dia ciptakan tumbuhan. Dia ciptakan pohon. Dia ciptakan apalagi binatang, hewan, burung, ikan. Nah, hari yang ke-6 puncak daripada penciptaan itu, Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Oke? Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28 memberitahu kepada kita itu kan. Kalau multimedia lagi baik hati, dia bisa tampilkan di depan. Kalau lagi kurang baik hati, ya kita baca di Alkitab kita ya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah. Siapa yang berfirman? Allah yang berfirman. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Coba bilang sama-sama, menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Kita itu siapa? Kita itu siapa? Allah Tritunggal. Kata kita itu kan jamak. Allah Tritunggal. Bahwa tidak ada kata Tritunggal di Alkitab kita. Tapi ide dan prinsip bahwa Tuhan kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kan gak terbantahkan. Di sepanjang Alkitab kita ada itu, saudaraku. Jadi
Tuhan menciptakan segala sesuatu dan hari yang ke-6 dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berulang kali saya sudah sampaikan kepada saudara, mungkin sudah lupa. Saya tidak akan bosan untuk mengingatkan ini kepada saudara bahwa menurut gambar dan rupa Tuhan itu maksudnya adalah itu dipakai kata selem dan demut dalam bahasa Ibraninya. Itu punya pengertian gini. Tuhan menciptakan manusia, dia taruh dalam diri manusia itu kualitasnya. Dia taruh sifatnya, dia taruh karakternya, dia taruh cara hidupnya buat manusia. Supaya manusia bisa menghidupi kualitas Tuhan. Manusia bisa menghidupi cara hidup Tuhan. Sama seperti Tuhan bisa mengasihi tanpa syarat. Manusia diciptakan dan ditaruh Tuhan kemampuan untuk mengasihi. Sama seperti Tuhan murah hati, berbagi, Tuhan suka memberkati. Nah, manusia diciptakan dengan kemampuan itu. Itu artinya selem dan demut. Pengertian yang kedua dari kata itu adalah manusia diciptakan sebagai representatif Tuhan. Manusia diciptakan sebagai perwakilan Tuhan di bumi ini. Tuhan ada di sorga. Yang di bumi siapa? Manusia. Bagaimana supaya apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi? Tuhan ciptakan manusia menjadi representatifnya supaya waktu manusia menghidupi cara hidup Tuhan, manusia menghidupi kualitas Tuhan, manusia menghidupi sifat Tuhan, apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi ini. Amin, saudara. Ini narasi yang pertama yang Alkitab mau sampaikan kepada kita. Bahwa kemudian dalam penciptaan ini Tuhan ternyata sudah install semuanya di dalam diri kita, saudaraku. Bagaimana ayat yang ke-27 dia beritahu kepada kita. Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Male and female. Enggak ada yang lain, saudaraku, kan. Oke? Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ya. Supaya manusia memerintah, supaya manusia berkuasa. Nah, kata memerintah dalam ayat 26 itu sebelum saya lupa, itu dipakai kata radah yang punya pengertian to build, to manage, to serve. Ada unsur melayani di situ. Nanti saya bisa buktikan kepada saudara. Nanti kalau saudara buka perjanjian baru, ada satu ayat yang bilang ini waktu murid-murid sedang berdebat siapa yang paling besar di antara mereka. Lalu kemudian mereka saling mengakui bahwa mereka yang paling terbesar. Dari situ pembahasan itu kemudian deadlock, lalu kemudian mereka datang kepada Yesus kan. Lalu kemudian mereka tanya sama Yesus, siapa yang paling besar di antara kami? Yesus berkata begini, pemerintah bangsa-bangsa memerintah dengan tangan besi, tetapi tidaklah demikian dengan kamu. Saya ulang sekali lagi. Ini Yesus yang ngomong. Jadi supaya saudara punya konsep berkuasa, konsep memerintah kita, nggak kacau di kepala kita. Jadi konsep memerintahnya Tuhan sangat berbeda dengan konsep memerintah kita kadang-kadang. Waktu Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa, supaya mereka memerintah, supaya mereka radah. Itu Yesus kasih konsep yang luar biasa loh. Dia berkata begini sama murid-muridnya, pemerintah bangsa-bangsa memerintah dengan tangan besi. Tetapi tidaklah demikian dengan kamu. Barang siapa yang mau jadi yang terbesar di antara kamu, dia harus menjadi apa? Menjadi hamba. Siapa yang mau jadi yang terkemuka, jadi pemimpin di antara kamu, dia harus melayani. Lalu kemudian muncul ayat yang terkenal yang kita suka hafal itu kan, bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani. Anak manusia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya buat manusia. Itu muncul ayat itu. Nah berarti konsep Yesus soal berkuasa dan memerintah itu sangat berbeda dengan banyakkan manusia dalam dunia ini kan. Konsep kita memerintah dan berkuasa, saya menguasai siapa nih? Saya memerintah siapa nih? Yesus enggak. Bukan memerintah siapa dan berkuasa atas siapa. Yesus konsepnya adalah waktu kita berkuasa, kita memerintah, kita membangun, kita mengeluarkan yang terbaik, kita melayani. Itu konsep Yesus. Jadi Yesus, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya supaya manusia bisa melayani, manusia bisa membangun, manusia bisa mengeluarkan semua yang terbaik. Gitu kan. Baru masuk ayat 27 Tuhan menciptakan manusia. Nah ayat 28, ini saudara suka pasti ayat 28. Ayat 28 dari Kejadian pasal 1 Tuhan bilang gini, Allah, apa katanya?
Memberkati, katakan sama-sama memberkati. Apa itu memberkati? Kata berkat muncul pertama kali dalam ayat ini. Saya ulang sekali lagi, kata berkat itu muncul pertama kali di Alkitab di ayat ini kan. Allah memberkati mereka. Pertanyaannya adalah, manusia sudah lakukan apa? Manusia sudah lakukan apa? Jangan membuat saya ragu terhadap saudara-saudara. Kejadian 1 ayat 26, Tuhan merancang untuk menciptakan manusia, oke? Ayat 27, Tuhan menciptakan manusia. Ayat 28, Allah memberkati manusia. Manusia udah bikin apa? Saran saya memang saudara sebelum kebaktian ngopi dulu lah saudara. Nggak apa-apa, saya sabar aja menghadapi saudara lah ya. Ulang, ya kan ulang, nggak apa-apa. Ayat 26, ini puncak penciptaan Tuhan merancang. Yuk kita bikin manusia, kan gitu ceritanya kan. Menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa, mereka memerintah. Mereka melayani. Ayat 27, Tuhan menciptakan manusia. Sesuai dengan rencananya itu, dengan tujuan. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Manusia udah bikin apa? Belum lah. Orang baru diciptakan, belum bikin apa-apa. Tapi Allah memberkati, itu kata berkat muncul pertama kali itu pakai kata barak. Dalam bahasa Ibrani kan B-A-R-A-K. Dari kata barak itu seringkali ditambahin unsur aha di belakangnya, jadi barakah. Berkat Tuhan, itu kan aha itu kan unsur Tuhan kan. Jadi seringkali disebut barakah. Barakah itu adalah berkat Tuhan. Ke Arab jadi barokah. Ke Indonesia jadi berkah. Masuk Kristen jadi berkat. Jadi saudara mesti tahu tuh sejarahnya itu. Saya ulang. Itu dari kata Ibrani itu barak. Barakah itu berarti berkat Tuhan. Ke Arab jadi apa? Barokah. Masuk ke Indonesia berkah. Jadi Kristen jadi berkat. Manusia belum bikin apa-apa, Allah memberkati. Jadi semua yang Tuhan punya, fasilitas, kemampuan yang dia miliki, dia berikan kepada manusia. Supaya manusia bisa apa? Nah, ayat ini bilang gini, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Katakan sama-sama, beranak cuculah. Nah ini memang terjemahan kita nih, diterjemahkannya beranak cucu. Jadi kadang-kadang kita cuma pikir beranak gitu kan, manusia diciptakan untuk beranak. Banyak anak, banyak rezeki, banyak anak, banyak berkat. Padahal maksud kata ini kan bukan itu. Oh ya, manusia harus beranak cucu, punya keturunan ya. Tapi pengertian dari kata beranak cuculah itu dalam bahasa Ibraninya dipakai kata parah. Emang gak parah-parah banget sih saudara, cuma parah ya kira-kira. Jadi jangan sampai salah paham. Itu kata Ibrani itu parah, itu artinya apa sih? Menghasilkan, mengeluarkan sesuatu. Mengeluarkan, menghasilkan yang terbaik, itu maksudnya tuh. Parah. Beranak cuculah, diterjemahkan bahasa Indonesia, beranak cuculah. Bahasa Inggris lebih bagus. Bahasa Inggris menggunakan kata be fruitful. Berbuah. Jadi saudara perhatikan di sini, dari sejak awal ternyata waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memang sudah menetapkan manusia untuk manusia bisa menghidupi sifat Tuhan, manusia bisa menghidupi cara hidup Tuhan, manusia bisa menghidupi budaya Tuhan. Salah satu budaya Tuhan adalah melayani. Melayani adalah budaya sorga, melayani adalah budaya kerajaan Allah, melayani adalah sifat Tuhan. Itu kualitas Tuhan. Nah itu yang sudah ditaruh dalam diri manusia. Itu sebabnya ayat 28, Tuhan waktu dia memberkati manusia, dia katakan beranak cuculah, berbuahlah, keluarkanlah semua yang terbaik, jadilah produktif dalam kehidupan. Itu kan maksudnya kan, bermultiplikasilah gitu kan. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat, atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi manusia harusnya begini,
manusia menghidupi budaya Tuhan, manusia menghidupi cara hidup Tuhan. Semua yang Tuhan sudah taruh dalam diri manusia, itu kita keluarkan, itu kita hasilkan menjadi sesuatu yang the best, yang terbaik. Itu tuh maksudnya Tuhan. Dari sejak awal Tuhan menciptakan manusia untuk itu tuh. Makanya kalau saudara baca di Alkitab, perumpamaan dan pengajaran Yesus, dia banyak bicara soal berbuah. Itu bukan karena di Israel banyak petani kan, banyak buah. Tapi memang berbuah itu dari sejak awal ternyata Tuhan sudah tetapkan buat kehidupan manusia. Bahkan Tuhan berkata gini, kalau ada yang tidak berbuah, akan dia apa? Ditebang. Tuhan gak mau hidup manusia jadi sia-sia. Karena Tuhan menciptakan manusia tujuannya tuh itu. Bukan untuk hidup bagi diri sendiri kan. Manusia diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan dia. Supaya manusia to build, manusia to manage, manusia to serve, manusia berbuah, manusia produktif, mengeluarkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupannya. Karena ada banyak yang Tuhan sudah taruh dalam diri manusia. Jadi manusia harus mengeluarkan semua yang Tuhan sudah taruh dalam dirinya. Saudara sudah pasti sudah banyak diajar, Pastor Wigan sudah banyak ajar, sudah tentang ergon segala macam, saya sudah dengar itu, saya nggak perlu ulang lagi. Saya cuma mau kasih tahu buat saudara gini, bahwa inilah narasi yang Alkitab berikan kepada kita, yang mau jelaskan buat kita bahwa narasi yang pertama adalah ada penciptaan. Narasi yang kedua, setelah ada penciptaan ada yang namanya kejatuhan. Katakan sama-sama kejatuhan. Siapa yang jatuh? Siapa yang jatuh? Manusia yang jatuh. Manusia jatuh kemana Pak? Manusia jatuh kemana? Manusia jatuh ke dalam dosa. Betul gak saudara? Katakan sama, jatuh dalam dosa. Kan istilahnya begitu. Jatuh dalam dosa itu berarti manusia jatuh kemana? Ini kan gak usah berpikir keras ini saudara. Jatuh dalam dosa. Jadi jatuh kemana? Jatuh ke dalam dosa lah. Nah ini mulai berpikir nih, pertanyaan berikutnya. Jatuh dari mana manusia? Ini saya kayak sedang berkhotbah di jemaat baru ya, saudara, gereja baru gitu kan. Harusnya sudah paham ini. Saya ulang, manusia jatuh dalam dosa. Jatuh kemana? Jatuh dalam dosa. Jatuh dari mana? Emang jawaban yang agak bodoh-bodoh itu jatuh dari atas Pak. Ya semua jatuh dari atas. Cuma kan bukan itu maksud saya ya kan. Tadi juga berarti kan jatuh kemana? Jatuh ke bawah, kan itu sama aja kan. Jatuhnya kan ke dalam dosa. Jatuh dari mana? Jawaban yang agak dangkal adalah jatuh dari sorga. Itu dangkal banget kan. Manusia gak pernah jatuh dari sorga. Yang jatuh dari sorga itu iblis. Manusia gak pernah diciptakan Tuhan lalu ditaruh Tuhan di sorga. Manusia diciptakan Tuhan ditaruh di bumi oleh Tuhan. Bagaimana mungkin manusia jatuh dari sorga? Manusia nggak pernah ditaruh di sorga. Jatuh dalam dosa itu jatuh ke dalam dosa. Tapi jatuh dari mana? Bukan jatuh dari sorga. Manusia nggak pernah jatuh dari sorga. Manusia jatuh dari kemuliaan Tuhan. Manusia jatuh dari keserupaan dengan Tuhan. Manusia jatuh dari gambar dan rupa Tuhan. Kan itu. Jadi sejak saat itu manusia hidupnya nggak berkualitas. Ada kualitas Tuhan yang gak bisa dihidupi manusia lagi. Cara hidup Tuhan, sifat Tuhan, karakter Tuhan sirna dari hidup manusia. Yang manusia hidupi bukan budaya Tuhan lagi. Yang manusia hidupi adalah budaya dosa. Budaya dosa itu apa? Berpusat kepada diri sendiri. Dosa bukan sekedar perbuatan jahat. Tapi dosa adalah hidup yang berpusat pada diri sendiri. Itu dosa. Wajah saudara minta ayat kayaknya sih. Yakobus 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 saudara pasti tahu. Itu budaya Tuhan. Itu cara hidup Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu budaya Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Ini budaya dosa nih. Yakobus 3 ayat 16. Apakah Tuhan masih berfirman lewat multimedia?
Masih ternyata saudara. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, berpusat cuma pada diri sendiri, yang dipikirin cuma diri sendiri, hidup untuk diri sendiri, di situ ada apa? Kekacauan dan jadi dari mana perbuatan jahat muncul? Dari hidup yang berpusat kepada diri sendiri. Nah, itulah sebabnya waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia berganti cara hidup. Dari cara hidup Tuhan kepada cara hidup dosa. Dari hidup yang melayani, hidup yang harusnya berbuah, hidup yang harusnya menghasilkan sesuatu yang the best. Manusia hidup tidak produktif, manusia hidup mementingkan diri sendiri. Akhirnya yang dihasilkan oleh manusia cuma perbuatan jahat, cuma dosa yang dihasilkan manusia. Daripada mengasihi, manusia kemudian lebih mudah membenci. Daripada mengampuni, manusia lebih mudah menghakimi. Daripada berbagi dan murah hati, manusia hidup semakin tamak, serakah, mementingkan diri sendiri, egois dan lain sebagainya. Itulah hidup manusia dalam dosa. Karena ada kejatuhan, ada narasi yang ketiga dari Alkitab kita. Saya coba tes, jangan saudara lupa lagi narasi yang pertama. Narasi yang pertama apa? Ada penciptaan. Narasi yang kedua, ada kejatuhan. Karena ada kejatuhan, maka ada penebusan. Itu narasi yang ketiga yang Alkitab jelaskan buat kita kan. Ada itu yang Alkitab. Itu sebabnya sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia bertukar cara hidup, manusia berganti budaya hidup. Tuhan merancang penebusan buat manusia. Apa itu penebusan? Bukan upaya Tuhan untuk membawa manusia bisa masuk surga kan? Oh itu agamawi, itu pemahaman agamawi itu. Cuma memang berabad-abad lama yang diajarkan kepada kita itu. Bahwa penebusan adalah upaya Tuhan untuk membawa kita mati masuk surga. Oh iya, saya percaya ada sorga. Saya percaya kalau kita mati ke sorga. Tapi yang saya mau beritahu kepada saudara, tujuan daripada penebusan, maksud Tuhan dari penebusan itu bukan sekali bisa masuk sorga dong. Tujuannya adalah supaya manusia yang jatuh ini diangkat kembali oleh Tuhan. Supaya manusia bisa menghidupi kembali tujuan-tujuan Tuhan. Supaya manusia bisa menghidupi lagi cara hidup Tuhan yang pernah hilang dari hidup manusia. Itu kan yang Alkitab mau kasih tahu kan. Terjadinya tidak instan. Lewat proses makin hari makin mulia, makin hari makin serupa Kristus, makin hari makin segambar dengan Dia. Sampai kita mencapai kemuliaan yang sempurna, serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Kita akan memerintah bersama dengan Dia selama-lamanya. Itulah narasi yang keempat dari Alkitab, yaitu kemuliaan. Jadi dari penciptaan, karena ada penciptaan, ada kejatuhan. Karena ada kejatuhan, Tuhan menebus manusia, makanya ada penebusan. Penebusan itu apa? Untuk mengembalikan kita kepada kemuliaan Tuhan itu. Ada tujuan yang lain gak dari kematian dan kebangkitan Yesus dalam hidup saudara? Gak ada lah. Kalau ada pasti iblis telah berhasil menipu saudara. Kok tujuan mati dan dibangkitkan supaya sukses kaya? Ya enggak lah. Buat apa saudara kaya sukses tapi saudara hidup di luar tujuan dan kehendak Tuhan? Buat apa? Buat apa saudara sukses, berhasil menurut ukuran dunia ini? Hidup saudara tidak berbuah buat kerajaannya. Buat apa? 2 Korintus 5 tadi bilang apa? Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri. Setelah hidup bagi Dia yang telah mati dan dibangkit. Hidup bagi Tuhan itu apa? Ya hidup buat tujuan-tujuan dan rencana Tuhan ini kan. Apa tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kita? Secara umum tadi saya sudah sampaikan kan. Kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Sehidup kita berbuah. Hasilkan buah. Makanya ini kasih arah dong buat kesuksesanmu. Kasih arah dong buat kekayaanmu. Saudara boleh kaya, boleh sukses. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi yang salah adalah ketika saudara kaya dan sukses tanpa arah dan tujuan. Saudara gagal, saudara terpuruk, saudara titik nadir. Enggak. Situasi dan keadaan apapun tidak akan pernah bisa membatasi dan menghalangi kita untuk kita menghasilkan buah dan mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Harusnya gitu. Kaya, sukses, terpuruk, miskin, menderita itu kan cuma musim dalam hidup. Tapi kalau kita punya tujuan yang benar, kita paham ini.
Semua musim dalam kehidupan kita tidak akan pernah menghalangi kita untuk terus berbuah dalam kehidupan. Makanya gini, ambil tanggung jawab untuk melayani. Karena melayani itu adalah budaya. Budaya sorga. Melayani itu adalah tempat terbaik atau kesempatan terbaik untuk kita bisa berbuah. Maka kalau saudara cuma jadi jemaat, cuma datang dan pergi sesuka hati saudara, cuma panas-panasin bangku gereja saudara, ya ampun. Kita gagal memahami pengorbanan Yesus buat kita. Tuhan senang gak? Saya khawatir kalau Tuhan senang. Pemimpin saudara, pendeta saudara mungkin senang. Tuhan belum tentu. Dia nggak cuma sekedar saudara, dia nggak sekedar senang untuk saudara sekedar datang. Ya puji Tuhan saudara datang ke tempat ini boleh-boleh aja. Tapi belajar dong ambil tanggung jawab. Karena waktu kita melayani, kita sedang ambil tanggung jawab untuk mengeluarkan semua yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita kan. Supaya kita nggak hidup buat diri kita sendiri. Makanya orang yang nggak mau ambil tanggung jawab dalam pelayanan, saya ragu saudara mengerti makna kematian dan kebangkitan Yesus buat hidup saudara. Enggak lah, dia mati dan dibangkitkan supaya kita nggak hidup egois lagi. Kita nggak hidup berpusat sama diri kita sendiri. Cuma kita yang mau dilayani, enggak. Kita harus ambil tanggung jawab. Karena waktu kita melayani, kita sedang mengeluarkan semua yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sehingga hidup kita berbuah. Dan ingat, ada sebuah perkataan Yesus berkata, kalau saudara nggak berbuah, saudara akan ditebang. Hidup yang tidak berbuah itu apa sih? Hidup yang tidak berguna sebenarnya. Hidup yang tidak berbuah itu apa? Hidup yang sia-sia kata Alkitab. Dan ada kabar baik buat saudara. 1 Petrus 1 ayat 18 berkata begini. Sebab kamu tahu. Coba ditampilkan ayat terakhir. 1 Petrus 1 ayat 18. Ini ayat terkenal banget kan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu. Yang mana? Yang sia-sia. Cara hidup yang sia-sia itu cara hidup yang gak menghasilkan buah dalam kehidupan saudara. Saudara mau berbuah? Melayani, pelayanan itu adalah salah satu kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita menghasilkan buah. Ada banyak buah dalam kehidupan yang harus kita hasilkan. Tapi salah satu buah yang harus kita hasilkan buah pelayanan. Ambil tanggung jawab. Ya, saya mengerti bahwa melayani atau pelayanan itu kan tidak hanya di dalam batas ruang gereja aja, gedung gereja. Ya, saya tahu, saya paham. Saudara bisa melayani di mana aja. Tapi prinsipnya adalah gini, ambil tanggung jawab untuk melayani. Dan saya mau beritahu sama saudara, gereja adalah tempat terbaik sebenarnya untuk melatih kita untuk menghasilkan buah dalam kehidupan lewat pelayanan itu. Belajarnya jangan dulu di luar lah, di sini. Di sini tempat terbaik untuk saudara belajar, ambil tanggung jawab. Mungkin cuma beresin kursi kah, cuma sambut tamu kah, cuma kasih seminar orang kah. Tapi ada sesuatu dari saudara yang sudah keluarkan untuk memberkati orang lain. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan sudah taruh dalam diri saudara. Dia sudah memberkati kita, amin. Supaya gini, kita bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Dan pelayanan adalah tempat untuk kita belajar menghasilkan buah dalam kehidupan. Tempat terbaik untuk belajar melayani, ya gereja. Saudara bisa melayani di rumah saudara. Saudara bisa melayani dimanapun. Tapi gereja adalah tempat terbaik untuk kita belajar melayani. Saya berdoa buat jemaat ini supaya kematian dan kebangkitan Yesus pengorbanannya tidak jadi sia-sia dalam kehidupan kita. Jangan jalani hidup yang sia-sia. Korban Yesus terlalu mahal untuk membayar harga hidup kita. Supaya kita nggak jalani hidup yang sia-sia. Berbuahlah dalam kehidupan. Ambil tanggung jawab untuk melayani. Saudara ambil tanggung jawab melayani. Saudara menghasilkan buah dalam kehidupan. Dan ini efek yang kedua. Waktu saudara ambil tanggung jawab dalam melayani. Saudara bertumbuh makin hari, makin dewasa. Amin. Saya belum lama sih pelayanan. Baru 34 tahun ini saya melayani. Tapi kalau saudara tanya, dalam kurun waktu panjang ini saya pelayan, pernah nggak saya misalnya merasa jenuh, jemu pelayanan, terus saya merasa malas, gitu, burn out? Enggak lah. Makanya kalau ada orang yang burn out saya bingung, saya nggak pernah mengalaminya. Karena saya tahu gini, waktu saya melayani, mengeluarkan semua yang Tuhan telah taruh dalam hidup saya. Uang saya mungkin kalah banyak dari saudara.
Tapi soal kebahagiaan kita boleh uji. Saya berani bertaruh. Nggak boleh bertaruh ya pastor ya, nggak boleh. Tapi saya berani bertaruh tuh gitu. Mungkin uang saudara, fasilitas yang saudara miliki jauh lebih banyak dari saya. Tapi soal kualitas kebahagiaan kita bisa bertaruh. Saya telah buktikan dalam hidup saya. Bahwa waktu kita melayani, waktu kita mengeluarkan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Memberkati orang lain, melayani siapapun orang lain. Di situ ada sukacita dan kebahagiaan yang gak pernah bisa diukur dengan uang dan harta dalam dunia ini. Amin. Makanya saudara bisa tebak umur saya berapa. Wah, banyak orang salah. Saya udah beda-beda tipis sama Pastor Suranta lah. Lihat, beliau awet muda. Ada orang tua sebelum tua, mati sebelum mati. Makanya gini, sebelum saudara mengalami itu semua, ambil tanggung jawab dan pelayanan. Karena untuk itulah Yesus mati dan dibangkitkan. Supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi hidup bagi Dia. God bless you. Selamat pastor, Tuhan berkati saudara.